Yo gengs, ketemu lagi sama gue KF, Kang Firman. Sekarang kita masih di konten surprise interval. Nah, surprise interval apa sih? Konten surprise interval itu konten yang kita bebas mau ngapain aja, ngobrol apapun tentang diving, mau ngomong A, B, C, D, E, F, gak apapun itu bebas. Karena kalau kita lagi santai gini kan, surprise interval, kita juga bisa ngelakuin apa aja ya sambil nunggu diving berikutnya gitu ya. Nah sekarang ini gue lagi sama Adit nih. Halo, majuan kali, muka lo nggak kelihatan. Aduh, masa Majuan begitu? dong. Mukanya jangan jauh-jauh amat. Yang punya channel dia gitu kan. Gue cuman gituin aja. Apa yang terjadi akhirnya terjadi. Ya sudah lah gitu kan. Kita di sini mau ngomongin segala suatu hal yang berkaitan dengan diving. Yes. Jadi kalau buat yang belum tahu gue muridnya KF. Jadi sebelah kanan gue ini ada instruktur kaleng-kaleng. Berarti ini adalah murid kaleng rombeng. Murid kaleng rombeng ya. Tunggu dulu sebentar. Apa? Tadi kan lu bilang nih, lu bilang mantan muridnya KF ya? Masih muridnya KF. Oh, masih. Mantan. Masih. Suka sensian emang. Kalau diver tua tuh suka sensian emang. Iya. Jadi hal kecil aja dibilang, emang udah nggak ini. Alah. Nah, itu Malumin aja. penyakit. Faktor umur tuh emang nggak bohong gitu loh. Jadinya gini. Sekarang gini. Gue udah lama nggak diving karena corona. Gue nggak tahu masih pada aktif apa enggak, tapi gue pengen nanya ulang hal-hal basic tentang diving yang mungkin banyak teman-teman kita belum tahu. Apa itu? Yang pertama, apakah kalau mau diving harus bisa berenang? Wah, harus lah men. Sekarang gini, kita mau main di air, ya. Terus kita nggak bisa berenang. Itu pemikiran logika paling gampang aja lah. Terus mau ngapain di situ? Tapi gue pertama kali diving nggak bisa berenang. Tapi lu mungkin punya confidence yang tinggi di air. Iya betul. Nah itu paling dia menolong. Karena bagaimanapun juga, even lu ngaku nggak bisa berenang tapi lu bisa diving, itu lagi renang sebenarnya di bawah air. Kan lu nggak diem di bawah air kan? Lu pasti menggerakkan fins. Iya. Nah cuman mungkin lu hanya tahu sebatas itu aja. Tapi bagaimana cara berjelajah yang baik di air, segala macamnya lu nggak efisien mungkin gerakan lu itu aja. Tapi kalau misalnya pertanyaannya tadi seperti itu, ya harus bisa renang lah. Karena itu standarnya di aturan agensi juga, BSSC juga, ya seorang diver harus bisa berenang. Ada loh ininya tesnya 200 meter sebelum lu bisa memulai course diving di pemula, di beginner, open water 200 meter. Gue dulu nggak dites. Berarti gue ilegal berarti. Oke, setelah itu nanti kita cari kolam, kita tes. Oke. Tau gini gue nggak ngaku kan. Terus pertanyaan berikutnya, gue mau mulai diving tapi gue nggak punya peralatan. Sebetulnya kalau gue mau mulai diving, gue harus punya apa sih sebetulnya? Peralatannya? Iya apapun. Oke. Gini. Memang peralatan diving itu kan bisa dibilang tidak murah. Ya. Gitu ya. Kalau gue pribadi, gue menyarankan murid gue nih yang mau belajar open water diving, dia paling tidak wajib punya alat dasar. Apa aja sih alat dasar itu? Ada fins, ya kayak kataknya kalau orang awam bilang. Lalu ada masker, snorkel, dan pakaian selamnya, wetsuit. Gitu. Kenapa? Karena dengan menggunakan peralatan yang fit di badan kita akan nyaman. Masker nyaman, lalu kita wetsuit juga nyaman, fitnya juga sesuai dengan kebutuhan kita, gitu. Sisanya kita bisa rental dulu lah. Karena apa? Belum tentu kalian diving itu rutin. Sebulan sekali pasti diving, kan sayang sekali ya kalau invest di awal terlalu banyak seperti itu. Tapi kalau dasar snorkeling pun kalian bisa gunakan itu. Seperti itu. Jadi alat dasar aja. Sisanya bisa nyewa pelan-pelan. Gitu, sambil nabung. Gitu. Ngomongin soal nabung dan mahal nih. Oke. Mahal nggak sih ikut kursus diving itu? Tidak sih sebenarnya.
Karena kategori mahal itu ini mungkin harus dilihat dulu ya, tergantung persepsi orang tentang mahal itu apa. Kalau misalnya, contoh deh, misalnya gini, ini ada mouse, gitu. Kalau yang ini, Dapat dari mana dia mouse? Tahu dapat aja. tadi ada yang lewat, Oke. ya kan, gue tangkap. Nah ini mouse yang gue tangkap nih, ya. Ini 100.000, ini 1 juta, sama-sama mouse, fungsinya sama. Nggak ada yang bikin spesial banget. Mungkin yang 1 juta gue bilang mahal. Itu kan konteks gue berpikir mahal dan murah. Nah sekarang gini, kalau dibilang mahal, cost-nya memang segitu. Gitu, cost-nya memang segitu. Kita mau ke laut, kita butuh operasional boot, ya kan. Kalau nggak bisa pakai motor doang, tenggelam tuh motor, ya kan, di air laut, ya kan. Nah jadi itu worth it sih sebenarnya, nggak bisa dibilang mahal. Kalau peralatannya, mungkin karena selama ini peralatan ini kan masih impor ya dari luar. Bagaimanapun juga berarti kan distributor, penjual itu kan ngikutinnya pakai dolar kursnya kita nih. Ya di situ kita kelihatan nih. Kok gue beli waktu itu harganya 1 juta, kok lu di tahun yang beda belinya 1.200.000, harga dolarnya sama, rupiahnya yang berbeda. Nah jadi ya menyangkut juga di harga dolar, ya kan. Jadi kalau bilang mahal sih enggak lah, ini worth it. Worth it lah. Sekarang kenapa orang harus diving? Wah, ini dia nih. Sayang sekali men kalau lu orang Indonesia, lu tinggal di Indonesia, di mana perairan laut kita itu kan memang sangat luas sekali. Ya mayoritas malah perairan di Indonesia perairan. Dan laut itu indah. Sayang sekali kalau lu nggak tahu bahwa di laut kita itu harta bawah lautnya itu gila. Jadi gue cuma mikir simpel aja, kenapa harus diving? Lu nggak diving, rugi men. Lu rugi, lu nggak tahu di pekarangan lu, di negara lu, itu lu punya sumber daya alam, pemandangan yang indah, sumber daya alam yang baik. Rugi dah pokoknya ini lu rugi kalau lu nggak diving di Indonesia. Dah itu aja. Tapi gue setuju sih. Gue mulai diving 2011 dengan kondisi nggak tahu apaan. Tapi begitu masuk, terutama 2012 gue mulai ketemu sama Kang Fir nih, mulai ngelanjutin course-nya bareng sama Kang Fir. Itu emang makin gila sih di dalam laut ya. Dan banyak banget tips-tips dan dan skill-skill yang nanti bisa lo dapetin lagi di channel ini bareng sama Kang Fir. Karena ini kita baru ngomongin awal doang nih, ngomongin kenapa diving. Nanti kita di konten-konten berikutnya kita mau bikin lagi tentang alat lah, tentang skill, tentang pengalaman, tentang bloopers, tentang bodoh-bodohnya selama diving. Ada tuh ya bodoh-bodoh diving ya? Wah, banyak lah. Ada ya? Seru ya, ntar bagian itu ya. Jadi seru. Sekarang sampai di sini dulu buat perkenalan. Nanti kita insya Allah akan bikin konten-konten lainnya. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanya seputar dunia diving, nanti tolong tulisin aja di komen ya. Tolong tulisin di komen apa aja yang mau ditanya soal dunia diving. Karena lo lagi bersama dengan pakar diving nih sebetulnya nih. Gue nggak tahu pakarnya karena jago atau karena tua. Tapi pokoknya dia jago lah pokoknya. Jadi kalau ada yang mau tanya seputar dunia diving, lo bisa nulis di kolom komen ya. Jangan lupa apa? Subscribe. Ditolong di subscribe. Gue udah bilang kalau subscribe tapi udah tetap mau ngomongnya subscribe. Susah, Jadi men. biarin aja ya. Yang punya konten dia, gue di sini adalah hiburan jadinya. Jadi ya biarin aja. Yaudah sampai situ dulu. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Oke, sip. Yoi, gini ya kita ngomong gini ya. Beda menurut ya.